Hari ini tumben sunyi banget. Biasanya banyak kendaraan seliweran. Apa tanggal merah ini ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya gue cepet kabarin yang lain nih. Orang-orang dari selatan sudah sampai mana? Sebentar lagi mereka datang. Sebentar lagi kekalahan kita akan terbalaskan. Apakah mereka datang ke sini untuk menyelesaikan wilayah kita yang dibebaskan pasukan senyap? Kita lihat aja apa yang dilakukan mereka nanti. Untuk rencana cadangan, apakah kita nanti juga akan terlibat? Besar kemungkinan akan terlibat. Selama ini yang kita tahu, Katai Merah selalu ikut terlibat ketika kita akan singkirkan pasukan senyap. Oke. Wah, gua nggak mau ini terjadi lagi, Bang. Emang kenapa, Jo? Tumben. Biasanya lo sikat-sikat aja. Enggak, maksud gua cukup Pegaton aja. Yang lain enggak lagi deh. Oke lah, tenang. Kita berpikir positif aja, men. Mungkin mereka berkunjung ke Pegaton doang. Selain itu, kita mode senyap. Jangan sampai terjadi perang lagi, M. Perang terjadi kalau kita kasih perlawanan. Iya, masalahnya kalau kita tak bergerak, tahu sendiri, banyak kekacauan di mana-mana, Bang. Pasukan selatan sudah sampai sini. Akhirnya datang juga. Ayo turun ke bawah semua. Apa kabar, Anthony? Bagaimana dengan wilayah yang kau kuasai? Habis-habisan, gak ada yang tersisa. Sepertinya lo kewalahan menghadapi dua kelompok itu. Pasukan Senyap dan Katai Merah bukan orang sembarangan. Satu anak buah mereka sebanding puluhan orang. Bukankah kalian sudah mengerahkan beberapa aliansi di luar sana? Beberapa aliansi itu cuma buat mainan aja dengan Katai Merah. Yang ada dipermalukan sama mereka. Menurut kalian, cuma dua kelompok itu yang susah ditaklukkan? Cuma dua kelompok itu yang selalu membebaskan wilayah yang gua kuasai. Jalan satu-satunya adalah melumpuhkan dua kelompok itu. Dan sebisa mungkin, mereka harus tunduk dengan kekuasaan kita. Tunjukkan beberapa titik yang menurut kalian penjaganya super ketat. Lo yakin? Tunjukkan saja. Biar gua dan pasukan gua yang turun di lapangan. Baiklah, biar anak buah gua yang kasih tunjuk. Bang, geng selatan sudah datang, Bang. Oke, tenang. Bre, kalian ingat-ingat kata gua ya. Kalian jaga atribut kalian. Jangan sampai topeng kalian terbuka atau dibuka paksa oleh mereka. Oke, paham. Jo, kasih tahu yang lain. Oke, Bang. Mon, tugas kita sementara mengawasi aja kan? Iya tak, kita pantau aja apa yang dilakukan mereka. Mon, lihat Mon. Di sana ada Katai Merah, Mon. Buset, geng selatan kuat banget tak? Iya, Mon. Sekali cubit langsung down. Wah, gila sih ini. Sekelasnya Katai Merah saja kalah, apalagi kita, Mon. Jadi merinding gua anjir. Tetap tenang, Mon, demi kampung kita. Woi, sini kalian. Oh, ini pasukan Senyap yang terkenal itu. Mau apa lo kesini? Mana ketua kalian? Mau ngapain lo? Gua mau membinasakan kalian semua di sini. Woi, jaga ucapan ya. Mon, woi. Udah, segitu doang. Kalian pulang kasih tahu ketua kalian. Suruh temui ketua gua. Silakan bermohon-mohon ampun sama ketua gua. Sekata tak akan terucap. Ayo cabut, Mon. Kita gak turun ke lapangan. Gak perlu. Sementara biar orang dari selatan yang kasih paham ke mereka. Hahaha, CM, mampus lo. Sebentar lagi lo akan bermohon-mohon dan menyerah sama kelompok gua. Bre, lo tahu kan geng selatan? Iya, gua paham. Itu terkenal banget di wilayahnya, Bre. Pikir gua mereka bergerak di wilayahnya doang. Nggak taunya berkawan sama Pegaton. Menurut informasi yang gua dapat,
Mereka ini badannya kuat-kuat Jo, keras. Dengar-dengar sih iya. Hah, itu badan apa besi ya? Lo nanti perhatiin aja. Bre, lihat bre. Woi, lo mau ngapain tuh orang? Mana pasukan senyap? Kita nih pasukan senyap. Lo mau ngapain sama orang-orang sini? Suka-suka gua. Gila nih orang. Main langsung-langsung aja. Oke? Buset, nih orang apa besi ya? Kalian pulang. Kasih tahu ketua lo itu untuk menyerah saja. Geng Selatan, jangan sampai kalian bikin kekacauan di wilayah ini. Del, lo ngapain di sini? Lah apa ngapain di sini? Bukan urusan lo, buru pulang Del. Tempat ini lagi berbahaya, cepet pulang. Berbahaya. Lagian gak ada orang yang lewat, Bang. Justru itu, buru pulang Gi. Halo Max, lo sebelah mana? Oke, gua kesana. Ini geng Selatan udah pada nyebar Max. Woi! Lo tadi bilang apa? Emang kenapa? Lo bilang apa? Emang lo kenal gua? Ya terserah gua lah. Lo tadi ada ngomong geng selatan. Salah denger lo. Orang gua bilang gang depan. Kayaknya orang ini bukan yang gua cari. Mana pasukan senyap? Pasukan senyap siapa? Gua nggak tahu. Lo orang sini, masa nggak tahu pasukan senyap? Gua kagak tahu. Emang kalian ngapain kesini? Kita memburu pasukan senyap. Sekalian sikat mereka. Emang mereka kenapa? Mereka terkenal sok jadi pahlawan. Jadi mereka harus dibinasakan di negeri ini. Bentar. Bukannya yang harus dibinasakan itu bajingannya ya? Lo nyindir gua. Tahu apa soal kelompok gua lo? Minggir, gua mau cari pasukan senyap. Max, ada orang menuju lokasi lo. Ada kelompok selatan berusaha menyerang kelompok kita. Apa motifnya? Tentu saja, mereka tidak ingin misi mereka digagalkan lagi oleh kita. Apa ada kaitannya sama Pegaton? Justru kelompok selatan membantu Pegaton untuk ambil alih lagi wilayah yang pernah kita bebaskan. Pegaton. Gak ada habis-habisnya. Kasih tahu yang lain agar hati-hati sama kelompok selatan. Mereka tidak bisa dihadapi secara langsung. Oke. Itu salah satu anak buah pasukan senyap, bos. Kita samperin dia. Mana pasukan senyap? Gua pasukan senyap. Kenapa? Wilayah ini sudah gua kuasai. Kalian dan ketua lo itu semua menghadap ke gua. Dan silakan menyerah saja. Tak perlu jadi pahlawan lagi. Pasukan senyap tak akan pernah mundur demi menghadapi penjahat kayak kalian ini. Berarti lo melawan gua. Tentu saja. Ngapain kita menyerah sama kalian? Mending kalian pulang, tak perlu bantu-bantu Pegaton untuk jajah lagi wilayah ini. Kalian jangan main-main dengan gua ya. Daripada kalian gua libas semua malahan. Bahkan perang akan kita layani kalau kalian maksa kita untuk menyerah. Kurang ajar. Kuat juga nih orang. Silakan lo pulang. Sampaikan ke ketua lo itu. Sebelum jajaran geng selatan dan Pegaton serang besar-besaran di tempat ini. Gimana Jo? Wah, ini gila sih bang. Yang kita hadapi ini orangnya kuat-kuat. Iya kayak nggak mungkin bisa menghadang mereka. Gua sama peta lihat langsung. Kebetulan yang kita pantau ada katai merah, Bang. Nah betul tuh, sekelasnya Katai Merah saja bisa mental anjir. Geng Selatan gerak aja kagak loh. Pegaton. Bisa-bisanya manggil kawannya untuk membalaskan dendamnya. Tadi sih mereka maksa kita buat menghadap ke geng selatan, Bang. Di pasukan senyap kan, lo ketuanya Kayaknya lo paling dicari sama mereka. Oh, jadi lo ketua pasukan senyap. Kalau iya emang kenapa? Mending lo dan anak buah lo itu menghadap ke ketua gua. Dan silakan sampaikan kalau kalian menyerah. Lo kira kita bocah kemarin sore? Kasih tahu ketua lo itu kalau kita sejengkal tak akan mundur demi menghadapi penjahat kayak kalian ini. Haha, besar juga nyali kalian. Kalian belum tahu siapa kita ya. Kita nggak peduli. Silakan pulang, kasih tahu ketua lo itu kalau kita akan tetap memberi perlawanan jika kalian datang ke sini cuman bikin kekacauan. Oke. Persiapkan diri kalian.
Wah, kayaknya mending nyerah aja kali bang. Ini sih lebih serem dari sebelumnya. Lo ini kenapa sih, Mon? Lo takut? Ini juga demi orang-orang di sekitar kita, Mon. Emang lo mau tempat kita dijajah lagi sama mereka? Ya nggak gitu, tak. Masalahnya ini bukan tandingan kita. Tahu sendiri, sekelasnya KTM Merah saja kalah fisik sama mereka. Apalagi kita. Ya kan belum semuanya, Mon. Bisa jadi itu salah satunya yang lemah. Sebelumnya gua minta maaf ke kalian semua, Bre. Jadi harus terlibat dalam masalah ini. Gak perlu minta maaf bang. Toh ini juga demi kebaikan kita bersama. Malah kalau kita diam aja, yang ada kampung ini dijajah lagi sama Pegaton. Tahu sendiri kan, kalau Pegaton kuasai wilayah, yang ada kekacauan di mana-mana, pemerasan di mana-mana, pokoknya kacau lah. Nggak ada pilihan lagi. Kita merapat ke tempat-tempat yang rentan dulu aja, Bre. Kalau bisa kita halau ya kita halau. Kalau ternyata tidak mampu, kita serahkan masalah ini ke KTM Merah. Kalau KTM Merah tidak mampu gimana bang? Sementara jaga baik-baik aja kita. Ya udah kita ke tempat yang rentan dulu aja bang. Ya udah yuk. Lah itu Meli. Ngapain di situ ya? Mel. Loh, kamu tuh Em. Lo ngapain di sini, Mel? Mending buru pulang, Mel. Jangan di sini. Lah emang kenapa Em? Gue lagi nunggu taksi nih mau pulang juga. Waduh, Mel. Gak bakal ada taksi masuk sini, Mel. Lah emang kenapa tuh Em? Udah, pokoknya tempat ini lagi berbahaya, Mel. Kalau enggak gua anter, Mel, pakai motor gua biar cepat. Tak nelpon abang gue aja lah, biar dijemput. Ya udah lo telepon aja, Mel. Gua jagain di sini. Itu bos, ketua pasukan senyap. Oh, itu. Sikat. Em, bangun Em. Kalian kenapa sih jahatin dia? Lo serius tak? Iya, Jo. Si M lagi di rumah sakit. Ya udah ayo jenguk ke sana tak? Ayo, Jo. Max, sementara kita tinggalin tempat ini Max. Ayo jenguk Bang M. Kenapa dia? Udah, pokoknya ayo ikut. Bener-bener nih geng selatan. Bisa masuk ke sini? Kita di luar dulu tak? Masih kritis kata dokternya. Bener kata gua kan, mending nyerah saja. Diam lo Mon. Masalahnya tak segampang itu Mon. Kita nih ujung tombak wilayah sini. Iya Jo, buset galak amat. Gua akui, kelompok selatan orangnya kuat-kuat. Kita harus berhati-hati sama mereka. Lo tadi tahu kejadiannya tak? Kagak tahu, Jo. Kan kita tadi berpencar. Terus siapa yang bawa sini? Tadi gua dikabarin Meli. Paling ya dia dibantu sama orang-orang di sekitar. Kira-kira siapa di antara geng selatan itu ya? Kata Meli, si M itu tiba-tiba digeruduk sama orang-orang yang berwajah serem, Jo. Berarti ya ketua sama tangan kanan kirinya itulah. Iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Bang, ayolah jenguk si M. Dia lagi dirawat bang. Males banget, Mel. Ih, abang ini kenapa sih? Si M loh kemarin itu nyelamatin Meli. Sampai-sampai dia dikeroyok orang. Gua tahu kalau si M lagi konflik sama geng selatan dan Pegaton. Lagian kelas kakap dihadapi. Bang, ayolah bang. Itu bukan urusan abang. Kenapa sih bang? Apa abang masih kesal sama si M? Waktu di kota itu kan salah abang sendiri yang cari gara-gara. Pokoknya abang nggak bisa. Ya udahlah kalau nggak mau nganterin, Meli mau berangkat sendiri. Lo mau cari penyakit apa gimana, Mel? Di sana kondisinya lagi berbahaya. Tahu gak sih lo? Ya kan kawan-kawan abang juga banyak tuh. Minimal tengahin lah bang atau lerai mereka. Ah, lo ini. Ya udah antar kita ke sana. Itu ketua pasukan senyap sudah tumbang. Selanjutnya bagaimana? Artinya kita sudah melewati satu langkah. Dan tentunya anak buahnya juga bakal ikut mundur. Tapi mereka belum memberi pernyataan kalau mereka menyerah. Pasukan senyap akan menyerah setelah kita tumbangkan KTM Merah juga. Oke, atur-atur aja. Kita bergerak ke KTM Merah. Kita dapat kabar kalau ketua pasukan senyap sudah tumbang. Hahaha. Sebentar lagi pasukan senyap akan musnah. Gerak cepat juga geng selatan. Tapi kita jangan bersenang-senang dulu. Di sana masih ada KTM Merah. Nah, benar itu. Bagaimana dengan kemampuan geng selatan? Apakah mereka bisa menangani? Buktinya sampai detik ini, mereka belum meminta pasukan dari kita. Hahaha. Tahu begini dari dulu. Anjir, keadaan semakin serem aja ini. Kalau nanti si M bangkit, selesai urusan. Apa gua kabur aja ini ya? Oh, ini KTM Merah yang terkenal itu. Mau apa lo? Di antara kalian,
Mana ketua KT Merah? Dia tidak ada di sini. Gimana? Kalian pasti sudah dengar nama kelompok gua. Dan kalian pasti tahu tujuan gua kesini mau ngapain. Kalau tujuan lo mau menaklukkan KT Merah, lebih baik pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Gak perlu berpikir-pikir lagi kalau cuma menghadapi kalian. Sini, kumpulin pasukan lo itu. Biar kita langsung libas kalian semua di sini. Woi, lo jangan pernah remehin kita-kita ya. Kasih tahu ketua lo itu untuk menghadap ke gua dan menyatakan menyerah sama gua. Sampai kapanpun, sekata tak akan terucap menyerah sama macam kalian ini. Prey, Sika. Perasaan gua kok nggak enak ya. Gua belakang bentar ya. Mau kemana, Joe? Belakang bentar. Max, di lokasi ini gua percayakan sama lo. Pantau. Ntar ada orang menyusup lagi. Gua pantau. Anak-anak yang lain gimana keadaannya ya? Mana geng selatan pada brutal lagi. Apaan tuh? Woi, siapa di sana? Woi. Lah, elu bre. Jo, gua sama anak-anak yang lain sudah hadang mereka. Tapi kayaknya susah, Jo. Kawan kita banyak yang terluka. Oke bre. Lo kesana. Ajak semua tarik mundur dulu aja. Gimana ini ya? Masa mau nyerah? Tapi kalau dipaksain terlalu beresiko. Kalau dibiarin wilayah ini mau jadi apa kalau dikendalikan Pegaton? Mau kemana lo? Terpisah sama kawan-kawan lo? Mau apa lo? Gimana? Setelah ketua lo itu tumbang, apakah kalian sudah bersedia untuk menyerah? Gak bakal terucap dari mulut kami. Keras kepala kalian. Ternyata begini doang pasukan senyap yang terkenal itu. Tunggu sebentar. Kok tiba-tiba jadi lemah ya setelah kedatangan kelompok selatan? Kalian pasti ketakutan kan? Ketakutan dan merasa dihantui di tempat manapun. Banyak BC lo. Mending lo mundur saja sana. Tunggu aja lo ya. Nampaknya di luar sana mulai tidak kondusif. Pegaton masih aja ingin jadi penguasa. Sampai-sampai mengorbankan orang lain. Gawat ini bos. Geng selatan bukan orang sembarangan. Kalau kita melawan, sama aja kita berhadapan dengan besi. Apa permintaan mereka? Tentu saja, mereka ingin kita untuk menyerah sama mereka. Oke. Tak perlu kita menyerah. Mereka menyerang sebenarnya hanya untuk memastikan tidak ada perlawanan ketika mereka menjalankan misinya nanti. Berarti kita diam aja. Kita diam saja. Jangan terpancing keributan sama mereka. Kita lihat saja apa yang dilakukan mereka di sini. Anak saya kayak gini pasti gara-gara ngumpul sama kalian. Waduh, Oh, kita nih sebenarnya dapat musibah, Tan. Musibah apa? Coba kalau nggak kumpul-kumpul, pasti tidak terjadi apa-apa kan? Udah mah, jangan salahin teman-teman abang. Justru abang sama mereka ini lagi nyelamatin wilayah sama kampung kita mah. Halah, nyelamatin apa lo? Emang abangmu itu superhero? Buktinya kalau nggak ada abang sama teman-temannya, udah banyak orang-orang jahat masuk kampung kita mah. Orang jahat mana? Sini biar mamah kunyah sekalian. Emaknya si M ngeri juga, Mon. Udah, pokoknya kalian jagain anak saya. Saya mau jualan lagi di pasar. Loh, kok malah jualan? Udah lo diem dulu, Mon. Iya Bu, tenang aja. Bentar juga si M siuman. Woi! Kenapa lo teriak-teriak? Jangan merasa paling hebat lo di sini. Lo kan di pasukan senyap tangan kanannya. Pastinya lo sudah disuruh untuk menyampaikan kalau kalian sudah menyerah. Apakah kalian benar sudah menyerah? Sampai kapanpun kita tak akan menyerah, Nyet. Haha, kasihan. Dari dulu mau kuasai wilayah selalu berurusan sama kita-kita.
Sekarang kalian bebas. Mau kemana lo? Kenapa? Kok gerak-gerik lo mencurigakan? Lo orang mana? Pasukan senyap bukan? Pasukan senyap apa? Bukan. Kenapa? Kalau begitu gugup sama gua. Lagian lo tiba-tiba muncul. Kayak setan gak diundang. Oh, malah ngelunjak lo. Buru lewat. Silakan menyerah saja. Kalian mundur. Lah, itu suara si M. Ngomong apa dia? Ayo masuk, Mon. Bang sadar bang. Bang sadar. Bangun, M. Bangun. Lu harus cepet sadar, M. Iya bang, sadar bang. Banyak cewek-cewek rindu lo, M. Emang ada tak? Ya pura-pura aja, Mon, buat mancing. Sadar, M. Sadar. Kalian semua mundur. Hah? Mundur? Kita disuruh mundur tak? Bukan kita yang disuruh mundur kayaknya, Mon. Dia lagi rekam memori di otaknya. Oh, sok tahu lo tak? Pasukan senyap semuanya mundur. Dia ngomong apa sih? Lo ngerti, Max? Mundur. Baik, pasukan senyap akan mundur. Anjir, lo bisa baca pikiran si Max? Katanya kita suruh ngapain, Max? Kita semua disuruh mundur. Jangan ada perlawanan sama geng selatan. Oke, Mamen. Buset, semangat banget lo, Mon. Gimana di perjalanan? Aman, Joe. Tapi gua tadi dihadang sama mereka. Lah, terus? Aman. Mereka tidak mengenali gua. Yaudah, kita ke rumah sakit, San. Gimana keadaannya, tak? Wah, lo tadi nggak tahu, Jo. Ruangan ini tadi lagi berguncang. Berguncang kenapa? Si M tadi bilang kalau pasukan senyap suruh mundur aja. Lah, emang dia sudah sadar, tak? Belum, Jo, lagi ngigo dia. Lo serius, tak? Apa iya, Max? Menyuruh kita dan pasukan senyap untuk mundur saja. Mundur? Gua sih oke aja ya. Tapi gak tahu nih endingnya gimana. Sementara kita ikuti aja apa kata si M. Ya udah kalau itu rencananya. Lagian kawan-kawan kita terlalu berisiko kalau langsung berhadapan sama mereka. Jo, si M sadar, Jo. Lah iya, tak? Masuk, tak? Tunggu. Kalian mau ngapain? Ini kawan saya kayaknya sudah mulai sadar, Dok. Oh iya, kalian tunggu. Saya periksa dulu teman kalian. Oke, Dok. Baiklah, sepertinya kondisi kamu sudah mulai membaik. Nanti sore kamu langsung boleh pulang. Syukurlah, Dok. Apakah ada yang dirasakan di tubuh kamu? Tangan saya masih agak sakit, Dok, gemetar. Oke, tak masalah. Yang penting nanti diminum saja obatnya ya. Baik, Dok. Dan ingat, jangan fake-fake lagi ya. Kok dokter tahu? Ada yang cerita sama saya. Terkadang kita harus melawan, Dok, kalau itu memang benar. Oh gitu, ya udah, banyakin istirahat saja ya. Jangan lupa diminum obatnya. Siap, Dok. Gimana, Dok? Teman kamu sudah mulai membaik. Silakan boleh dijenguk. Nanti sore dia bisa langsung pulang. Iya, makasih, Dok ya. Ya, sama-sama. Bang, gimana keadaannya, Bang? Iya, M, gimana? Apa yang lo rasakan? Iya bang, syukurlah kalau lo sadar. Soalnya kata peta banyak cewek-cewek yang rindu lo bang. Mana adalah. Ini kayaknya yang masih sakit di bagian tangan gua aja, bre. Masih gemeteran. Sebelum kejadian ini, lo masih ingat gak, M? Siapa orangnya? Nah iya, Bang. Kira-kira siapa yang geruduk lo? Yang jelas geng selatan, Jo. Ketuanya itu sama beberapa anak buahnya itulah. Wah, gila sih ini. Mereka niat banget demi melancarkan aksinya. Lo sudah tahu di mana ruangannya? Taulah bang, kemarin kan Meli yang nganterin. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ada Meli. Gimana M keadaannya? Maaf ya baru jenguk, soalnya sibuk banget gua nih. Nggak apa-apa, Mel. Ini juga antar sore bisa langsung pulang kok. Oh udah, syukur deh kalau gitu. Oh ya, makasih ya. Kemarin udah nolongin gua bawa ke sini. Iya Em, sama-sama. Sebelum itu juga lo kan nyelamatin gua. Cuman gua nggak mau dengerin apa kata lo.
Ceh, Kenapa bang? Serak. Ada air nggak tak? gua gak lihat Mon. Gua kagak haus. Ini beneran, kamu nanti sore sudah bisa pulang. Udah Mel, udah bisa pulang. Oh iya, kamu udah makan belum Em? Belum Mel, ntar aja lah kalau pas di rumah. Ini mau nyendok tangan gua masih gemeteran. Ya udah sini aku suapin Em. Ini aku bawa makanan dari rumah. Gak usah Mel, gak usah repot-repot. Udah Em, gak apa-apa. Hitung-hitung ini ngebalas kebaikanmu ke aku. Gak usah Mel, gak enak sama yang lain. Gak apa-apa Em. Ih, Gak usah berlebihan Mel. apa sih bang? Diam dulu ih. Mau kan Em? Aku udah bawa makanan ini. Katanya kan gak boleh nolak rezeki Em. Ya udah deh kalau lo maksa. Nah gitu dong. Aku siapin dulu ya. Ceh, Mon, lo tahu nggak yang kayak di sinetron itu? Iya pernah lihat. Ceh, ruangan ini kayak lagi syuting sinetron anjir. Udah biarin tak. Yang penting Bang M cepat sembuh. Ada Om Elvis. Kamu mau jenguk si M? Iya ini Om. Kayaknya dia dirawat di sini. Ya udah, ayo kita masuk. Mel. Waduh, malah nambah drama lagi ini. Tenang Rey, Bang M tangannya lagi nggak bisa buat pegang, makanya disuapin sama Meli. Gak tahu nih, banyak cowok di sini nggak ada yang inisiatif buat nyuapin. Lo nyindir gua Jo, kita mah gak bisa Jo. Masa jeruk makan jeruk? Udah, sementara lo buat pelampiasan tak? Hahaha. Tenang. Gak usah canggung-canggung. Lah emang kenapa? Emang Ray pacar gue? Kita lo cuma temenan aja, ya kan Ray? Iya Mel. Gimana M kondisinya? Lumayan ini Rey. Apa sudah bisa pulang? Iya nanti udah bisa pulang kok. Cepat sembuh ya KM. Jangan ikut-ikut olahraga seperti papiku. Iya Neng, makasih udah kesini. Tak, perasaan ruangan ini full AC ya? Emang kenapa Mon? Gak tahu, panas saja. Iyalah, soalnya ada 2 orang kepanasan. Kalian kenapa dah? Meli, Iya Om. kamu sama Neng Ayu tunggu di dalam. Yang lain keluar semua. Bagaimana dengan orang-orang dari selatan? Wah, kayaknya kita belum bisa menghalau mereka, Om. Tadi juga Bang M nyuruh kita dan pasukan senyap untuk mundur semua. Mereka tidak bisa dihadapi secara langsung. Mereka masih terlalu kuat persatuannya. Nah, makanya itu, Om. Anjir, di depan gua orang-orang kelas kakap. Yang dihadapi kelas kakap juga. Kalau gua ikut terlibat, mampu gak nih pasukan gua? Tapi apa urusan gua? Kalau bukan karena adik gua temennya dari salah satu kawannya si M, gua mah bodo amat. Loh Em, lagi nyantai aja ini. Gimana? Sudah sehat? Ya lumayan baik nih Pak. Udah Em, gak usah ikut atasi orang-orang yang mau bikin kerusakan di sini. Saya kasihan kamu loh, harus turun tangan. Ya gimana Pak ya? Saya juga nggak bisa kalau diam aja. Ya sementara ini kita jaga keluarga kita masing-masing aja Em. Biar saja. Biar nanti mereka yang kena batunya sendiri. Iya Pak. Abang mau keluar bentar Mel? Mau kemana Bang? Keluar bentar. Bisa gak sih Bang sehari aja di rumah? Perasaan gak pernah di rumah? Abang gak bisa diam aja di rumah. Ya kalau keluar gak dapat masalah mah gak apa-apa. Lah Bang, mesti dapat masalah. Kok gua jadi penasaran ya? Perseteruan pasukan senyap dengan geng selatan itu. Gara-gara apa ya? Apa yang mereka perebutkan? Lah bukannya itu geng selatan. Ngapain tuh orang? Woi! Woi, maksud lo apaan nyerang-nyerang gua? Gak usah banyak bece lo. Lo anak buahnya pasukan senyap kan? Pasukan senyap siapa? Bukan. Gak usah ngelak. Lo kemarin jenguk ketua pasukan senyap kan? Weh, salah sasaran lo. Justru pasukan senyap itu dulu musuh gua. Terus ngapain lo kemarin ke sana? Itu karena adik gua. Kalau bukan karena adik gua, ngapain gua ke sana? Lo orang mana? Orang sini bukan? Gua bukan orang sini. Awas aja lo bohong. Buset, brutal banget tuh orang. Kayaknya si M memang punya masalah besar ini. Del, mana abang lo? Lagi keluar kayaknya bang. Buset, baru aja sembuh. Udah keluar kemana-mana. Dia keluar kemana? Kurang tahu saya bang. Ayo coba ke sana Mon.
Mon, lihat Mon. Di sana ada jualan somai Mon. Ayo beli Mon. Wah, boleh tak? Bang, somai bang. Nggak dijual. Lah terus lo ngapain di sini? Jualan somai. Ya udah beli. Kagak dijual. Lah lo jangan mancing emosi gua bang. Lo belum tahu gua siapa. Udah, lo lewat aja, jangan beli di sini. Jailah, sombong amat dia Mon. Baru kali ini orang jualan gak butuh duit. Ayo pindah yang lain Mon. Loh, lah tadi kok nggak dilayani? Gak usah pak, itu tadi kawan saya. Gak apa-apa, nanti saya ganti 2 orang tadi. Oh, alah gitu. Sialan, target malah pindah. Bang, target pindah posisi bang. Ayo Jo, kita juga pindah posisi. Pak, duit 2 orang tadi tak taruh sini ya. Ya, makasih ya. Bang, selama ini baru kali ini gua ngerasain orang yang beneran kuat. Gua juga heran Jo, itu orang-orangnya kuat banget, kayak besi aja. Pantasan aja, kemarin sekali geruduk lo jadi keder juga. Si M kemana ya Mon? Coba lo telepon tak? Kagak aktif nomornya Mon. Sialan, udah dibikin kesel sama Kang Somai, ini malah ada pencuri. Mon lihat Mon, itu 2 orang ngapain nyumput-nyumput? Jangan-jangan mau nyuri Mon. Loh iya tak? Takkan kita biarkan Mon. Woi kalian di sana ngapain woi? Iya. Kalian mau nyuri ya? Ayo ngaku aja lo. Woi, bukan woi. Ini gua Jojo, gimana lo ini? Lah lo ngapain pakai masker segala Jo? Mana nyumput-nyumput lagi? Lah kita nih lagi jadi agen rahasia tak? Anjir, gua kira malah maling M. Lagian nyumput-nyumput. Udah, lo sama Elmon ke base camp dulu tak? Gua sama Bang M lagi ada tugas ini. Siap komandan. Halo, apa Mel? Bang, abang kemana? Sini bang, tolong Meli. Tolong kenapa Mel? Pokoknya cepet kesini bang. Tadi ada banyak orang mecahin kaca. Apa Mel? Kenapa Mel? Itu lihat bang. Kurang ajar. Siapa yang melakukan itu Mel? Tadi orang-orang berdasi bang. Luar biasa. Mau apa lagi lo? Gua gak peduli urusan kalian sama pasukan senyap ya. Tapi lo juga tak seenaknya aja teror rumah orang yang gak ada hubungannya sama sekali sama masalah kalian. Tentu saja lo masalah kita juga. Karena lo diam-diam juga berkawan dengan pasukan senyap. Gua bilang bukan ya bukan. Gua gak ada hubungannya sama sekali sama mereka. Kita geng selatan gak punya toleransi. Siapapun yang ikut campur menghalang-halangi akan kita libas mereka semua. Kurang ajar. Hahaha, gimana? Sudah paham kan? Semua ini gara-gara si M. Lagian Meli kenapa lo harus berkawan sama mereka? Imbasnya gua juga. Gua harus samperin si M ini. M, sini lo. Kenapa bre? Dengar gua ya, gara-gara lo berseteru dengan geng selatan, gua jadi ikut imbasnya. Emang lo diapain bre? No, lihat rumah gua. Mereka menyerang rumah gua. Lagian kalian ini, dari dulu masih aja respon mereka. Kayaknya lo baru dengar sekilas saja tentang mereka. Lo belum pernah di posisi kita. Kita juga nggak mau terus-terusan bersitegang sama orang-orang di luar sana. Tapi faktanya lingkungan ini terlalu keras untuk berdamai. Emang apa susahnya kalian diam dan gak bikin perlawanan sama mereka? Masalahnya kalau kita diam, yang ada Pegaton makin merajalela di kawasan ini bre. Pemerasan di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Semua itu dipimpin oleh Pegaton. Kita dulu udah sempat bikin mereka jerah. Tapi sayang, kita tidak menduga kalau Pegaton itu jaringannya luas bre. Makanya, geng selatan turun ikut bantuin mereka. Terus kita harus bagaimana? Kita diam aja. Lo jangan nyalahin gua bre. Semua ini karena ulah dan kelakuan Pegaton yang memaksa kita harus bertindak. Lihat aja lah lo bakal merasakan dampaknya. Nanti kasih tahu kawan lo itu Ray. Jangan temui adik gua lagi. Lah, si Melki malah jadi terlibat bang. Geng selatan mengira Melki kawan kita. Padahal kemarin jenguk gua cuman nganterin Meli adiknya itu. Iya, gua paham bang. Kalau bukan karena Meli temennya si Ray, pasti Melki nggak bakal jenguk lo. Dilihat dari ekspresinya dingin-dingin aja. Melki. Kok gua jadi pusing sama nama itu ya? Meli adiknya Melki. Melki abangnya Meli mon. Halah tambah pusing gua. Meli cewek, Melki cowok. Buset dah ribet amat. Lama-lama tuh orang bikin pusing juga ya. Apa gua coba tegur langsung mereka ya? Hahaha, lihat bre, nampaknya ada orang datang.
siap menyatakan menyerah dari geng kita. Bagaimana? Silakan. Silakan ucapkan saja. Gua kesini bukan untuk menyerahkan diri atau mengajak perang sama kalian. Terus mau apa lo? Gua kesini cuman minta tolong ke kalian untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang-orang di sekitar sini. Tolonglah kalian sadar dan pakai hati nurani kalian. Di sini banyak orang susah kesulitan ekonomi. Pekerjaan mereka terbatas. Kalau kalian mengusiknya, bagaimana nasib mereka, bos? Apa semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan? Yang ada jadi masalah lagi. Kita nih sudah bosan berurusan dengan Pegaton. Dan gua minta kalian jangan nambahi lagi beban kami. Lo gak usah nasihatin gua. Ucapanmu untuk menyerah masih kita tunggu. Ayo cabut, Bre. Badan gua. Ayo Bre, gerak cepat. Tak, lo ambil bawa Bang M. Oke Joe. Di sana pada ngapain? Itu kayaknya pasukan senyap. Hahaha, mau ngajak perang ini. Sepertinya mereka cuma mau ambil ketuanya itu. Lagian tinggal bilang nyerah apa susahnya. Oke, aman semuanya. Ayo cabut. Apa lihat-lihat? Silahkan tunggu, sebentar lagi selesai loh. Ya ampun, kenapa lagi anak saya ini? Astagfirullah. Ih, tolong jelaskan, kenapa lagi anak saya ini? Kita nggak tahu Tan. Kita nemu udah tergeletak. Joe, lo salah ngomong Joe. Ih, bangun bangun. Kayaknya kita panggil dokter yang kemarin, Bre. Iya Joe, lo panggil aja. Yaudah, lo sama Elmon tunggu di sini ya. Gua sama Max panggil dokternya. Permisi dok, apa ada kamar kosong? Waduh, semuanya sudah penuh ini. Tolong kawan saya dok, dia kumat lagi. Bisa dirawat sini nggak dok? Ini kamarnya sudah penuh, jadi tidak bisa. Silakan cari tempat yang lain ya. Kalau dokter ikut kita aja gimana? Buat periksa di sana. Ini darurat dok. Wah, yang nggak bisa no. Saya tugasnya di sini. Please dok, di sana jauh dari jangkauan medis. Maaf, saya tidak bisa anak muda. Woi dok, Jangan maksa saya. Tolong periksa teman saya sekarang. Buset, ya. Kan saya sudah bilang, jangan fake-fake lagi. iya tadi ada oknum rombongan gangster bikin dia seperti ini. Terus anak saya gimana dok? Sudah, tenang saja. Dia hanya tak sadarkan diri. Syukur deh, ini pasti habis kumpul-kumpul sama kalian, ya kan? Ya kumpul sih Tan, tapi kejadiannya nggak sama kita. Ya udah kalau gitu, saya balik ke kantor dulu ya. Iya makasih dok ya. Ada penjahat. Kami geng selatan tak segan-segan ratakan kalian semua. Gua lelah. Tolong anak muda, adakah uang untuk nenek? Buat apa, Nek? Nenek belum makan nak. Lah, ini kan nenek yang waktu itu ya. Nenek lapar. Iya anak muda. Nenek tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Saya cari nasi di warung bentar. Iya anak muda. Di mana ya ada warung nasi? Mau kemana lo? Minggir, lo gak usah ganggu gua. Lagi ada orang yang mau gue tolong. Tak perlu banyak alasan. Jadi kapan lo akan mengucapkan kata menyerah sama gua? Sampai kapanpun tak akan terucap. Lihatlah, sebentar lagi lo akan menyaksikan kehancuran di wilayah ini. Sabar ya, Nek. Sabar, Nek. Ya, malah tutup. Apa gua ajak nenek itu ke tempat yang lain ya? Lah, kok nggak ada? Lah, kemana itu nenek? Apaan tuh? Percayalah
anak muda. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kamu tidak perlu risau. Kamu pasti bisa menyelesaikan dan menyelamatkan kampung ini. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Maksudnya apa ya? Tapi di surat gua bisa menyelesaikan masalah ini. Apa ada kaitannya sama geng selatan ya? Bentar, berarti sekuat-kuatnya geng selatan pasti ada kelemahannya. Tapi ya apa ya? Wah, apaan tuh yang jatuh? Apaan ini? Lah, kok besi? Oh, pantes saja. Lo yakin bang? Secara logika masuk akal juga. Tapi gua belum yakin 100%. Tapi kita selidiki secepatnya. Terus rencananya gimana, M? Nanti 2 orang dari tim lo sadap kontak mereka. Kasih pesan singkat untuk berkumpul di gedung Pegaton. Di pesan itu mengatasnamakan siapa, M? Gak perlu kasih nama siapa. Mereka pasti fokusnya sama isi pesannya doang. Oke, paham. 2 lainnya menyelinap di markasnya Pegaton, selidiki. Ntar bang, kalau kita langsung sergap ke sana, di sana ada geng selatan dan pasukannya Pegaton. Pasti puluhan bahkan ratusan orang berkumpul di sana. Makanya itu, nanti 2 orang menyelinap di sana buat mastiin apakah rombongannya Pegaton sedang berkeliaran di luar atau tidak. Tapi kemungkinan Pegaton turun ke lapangan karena mereka beranggapan kita sudah tidak ada perlawanan setelah dipaksa mundur oleh geng selatan. Berarti target yang kita sergap geng selatan doang. Yang kita sergap geng selatan di markasnya Pegaton. Kalau geng selatan sudah kita taklukkan, Pegaton pasti sudah kalah mental. Oke, paham. Dan ingat, 2 orang di sana pastikan lagi, geng selatan sudah melepas perisai pelindung badannya atau belum. Oke, nanti kita pantau itu. Segala informasi yang didapat langsung konfirmasi ke gua. Oke, siap. Oke, kita bergerak senyap. Geng selatan, kali ini lo harus cabut dari sini. Pasukan Senyap dan Katai Merah sudah tidak berkutik. Kalian sekarang sudah bebas berkeliaran di wilayah itu. Hahaha, akhirnya 2 kubu itu nyerah juga. Baiklah, kita akan langsung turun ke lapangan seperti sedia kala. Dengan senang hati. Ayo masuk ke markas. Oke, ini jas besi lumayan berat juga. Oke, informasi valid. Geng selatan benar menggunakan perisai pelindung badan. Mereka dan ketuanya masuk ke dalam markas. Oke, Bre, lo tetap stay di situ. Won, lo sadap kontak anak buahnya geng selatan. Beri pesan seolah-olah mereka dipanggil ketuanya ke markas. Oke, siap. Kode lokasi di sana berapa, Bre? Kode di sana BR. Oke, terlacak. Semua pasukan geng selatan disuruh ke markas, Bre. Yaudah, ayo ke sana. Pesan sudah disampaikan ke semua telekomunikasi geng selatan. Oke, mantap. Untuk tim pengintai, kalian perhatikan lagi. Nanti ada anak buah geng selatan menuju gedung itu. Oke, kita pantau. Masih gua tunggu nih. Udah gemes banget gua. Semua geng selatan sudah masuk ke gedung dan mereka sudah melepas besi-besi di bajunya. Oke, Bre, tunggu di sana. Joe, Max, semuanya, kita sergap sekarang. Woi, apa-apaan ini? Halah, gak usah banyak bece lo. Maju kalian semua. Yang lain langsung ke lantai berikutnya.
Woi, berani-beraninya lo masuk sini. Gua bilang hati-hati sama pasukan senyap. Joe, Oh, ini kesukaan gua. woi, Kurang ajar, berani-beraninya datang ke sini. Lo sendiri yang maju kesabaran kita. Ayo, mana tunjukkan kekuatan lo itu. Mundur kalian semua, gak usah banyak bejo. Ini kan nyelinikan. gua sudah ngomong baik-baik ya. Tapi lo maksa gua harus bertindak tegas sama kalian ini. Dan lo Pegaton, silakan lanjutkan tujuan lo itu. Kalau ingin jadi seperti ini. Oh, apa?